negara yang cerdas berkualitas. Yo! Selamat. Jelas. Paketan ente. Pakai I. Yo. Ya apa sih Ron? Aduh. Paket kamu gak tau tes. Loh, kamu pasti gak tau melok kuis dul jae. Nanti nopo? Nak CTV Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8. Iling-ilingen ya. Pokok setiap Jumat Sabtu Minggu jam 6 sampai jam 8 nduk kuis dul jae nak CTV 100% Jawa Timur. Entek manek paketannya. Adalah bersifat politis dan Sunan Bonang tampaknya berhasil untuk mendirikan kerajaan Islam di Demak. Namun sayang harapan beliau untuk menjadikan Demak sebagai pusat agama Islam tampaknya kurang berhasil. Masa hidupnya, Sunan Bonang termasuk penyokong kerajaan Islam Demak dan ikut membantu mendirikan Masjid Agung Demak. Oleh masyarakat Demak ketika itu, beliau dikenal sebagai pemimpin bala tentara Demak. Beliaulah yang memutuskan pengangkatan Sunan Ngudung sebagai Panglima Tentara Islam Demak. Ketika Sunan Ngudung gugur, Sunan Bonang pula yang mengangkat Sunan Kudus sebagai Panglima Perang. Nasihat yang berharga diberikan pula kepada Sunan Kudus tentang strategi perang menghadapi Mojopahit. Wali, seorang yang punya ahli linuwih dan seorang strategi ulung, di mana pada waktu itu Wali Songo itu butuh masuk ke Jawa yang waktu itu masih Hindu-Buddha, sehingga strategi-strategi yang dibutuhkan para wali untuk berkumpulnya itu di Gembul tadi. Dan Gembul itu yang membangun adalah beliau Kanjeng Sunan Bonang yang punya nama Syekh Makhdum Ibrahim. Itu sampai sekarang keadaan Gembul tersebut masih juga menjadi keramat, sehingga masyarakat Tuban menganggap bahwa Kanjeng Sunan Bonang dengan bukti sejarah keberadaan Gembul telah dipercaya sebagai seorang anggota wali yang ahli strategi. Selain itu, Sunan Bonang dipandang adil dalam membuat keputusan yang memuaskan banyak orang melalui sidang-sidang pengadilan yang dipimpinnya. Misalnya dalam kisah pengadilan atas diri Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang. Lokasi pengadilan itu sendiri punya dua versi. Suatu versi mengatakan sidang itu dilakukan di Masjid Agung Kesepuhan Cirebon. Tapi versi lain menyebutkan sidang itu diselenggarakan di Masjid Agung Demak. Sunan Bonang mensiarkan Islam dengan berbagai metode atau saluran seni, di antara dengan karya sastra yang kita kenal dengan Hedwig van Bonang. Di dalam karya tersebut Sunan Bonang membantah atau melarang atau tidak setuju dengan ajaran Syekh Siti Jenar yang menganggap bisanya persatuan antara manusia dengan Tuhan atau disebut dengan manunggaling kaula Gusti. Di sini Sunan Bonang menegaskan bahwa Tuhan adalah kemutlakan yang tidak bisa bersatu dengan makhluknya atau manusia. Sunan Bonang juga berperan dalam pengangkatan Raden Patah. Dalam menyiarkan ajaran Islam, Sunan Bonang mengandalkan sejumlah kitab, antara lain Ihya Ulumuddin dari Al-Ghazali dan Al-Antaki dari Dawud Al-Antaki, juga tulisan Abu Yazid Al-Bustami dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ajaran Sunan Bonang memuat 3 tiang agama, yaitu tasawuf, usuluddin, dan fikih. 1437 hingga 1443 Raden Patah sudah berdiri sebagai raja di Demak Bintoro atas usul dan saran para wali
bagaimana cara mengislamkan orang Jawa yang pada saat itu masih mempunyai kepercayaan agama Buddha, maka dibentuklah wayang dengan perubahan-perubahan karakter. Salah satu, Raden Patah membuat gunungan seperti ini yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta. Adapun Sunan Bonang membuat isi hutan, diantaranya hewan-hewan, dan juga salah satu kera yang dinamakan Anoman. Ini salah satu sunggingan atau buatan Kanjeng Sunan Bonang pada masa itu. Beliau melihat kera bukan dari wujudnya, namun dari perwatakannya yang luhur, yang patut diteladani oleh setiap insan. Maka disinilah sehingga Islam dalam membawa masyarakat untuk masuk ke dunia wayang dan mengerti agama Islam itu sangat mudah sekali. Adapun Kanjeng Sunan Kalijogo itu juga tidak kalah pentingnya. Ketika Masjid Demak berdiri pada tahun 1498 Masehi, Sunan Bonang menjadi imamnya untuk kali yang pertama. Dalam menjalankan tugasnya itu, beliau dibantu oleh Sunan Kalijaga, Ki Ageng Selo, dan wali-wali yang lain. Di bawah pimpinannya, Masjid Agung itu berkembang cepat dan menjadi pusat keagamaan dan kebudayaan terkemuka. Tetapi sekitar tahun 1503 Masehi, beliau berselisih paham dengan Sultan Demak dan memutuskan untuk meletakkan jabatannya sebagai Imam Masjid Agung. Dari Demak, Sunan Bonang pindah ke Lasem dan memilih Desa Bonang sebagai tempat kegiatannya yang baru. Di sini, beliau mendirikan persujudan dan pesantren. Beberapa karya Sunan Bonang, khususnya Suluk Wijil, mengambil latar kisah di persujudannya ini. Di tempat inilah beliau mengajarkan tasawuf kepada salah seorang muridnya, Wujil, seorang cebol namun terpelajar dan bekas abdi dalam Keraton Mojopahit. Setelah cukup lama tinggal di Bonang dan telah mendidik banyak murid, beliau pun pulang ke Tuban. Di sini, beliau mendirikan masjid besar dan pesantren, meneruskan kegiatannya sebagai seorang mubaligh, pendidik, budayawan, dan sastrawan terkemuka sehingga masa akhir hayatnya. Fishing boat caught fire yesterday during the blaze was finally quenched after 3 hours of firefighting efforts. Indonesian singer Niki announced her third studio album, Bombs, capturing the feeling of a new rush. Now, many of us know that sustainable agriculture will reduce their carbon footprint while maintaining or even... Israeli Defense Minister warned of an imminent large-scale operation in Rafah and other places across the enclave. Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang hanya di JTC. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTC. Pengen dapat update info sembako? Iya. Mau karaokean bareng? Iya. Pengen dirambang? Iya.
Mau dapat rekomendasi wisata? Iya, tonton terus Merdeka Pasir, Kota Pasir. Iya. Bonang tanpa meninggalkan ilmu Islam yang lainnya dan lebih condong kepada ilmu tasawuf dan juga kasusastran. Menurut sastra Jawa dan juga suluk-suluknya menyatakan bahwa Sunan Bonang sangat aktif dalam kegiatan sastra, mistik, seni lakon dan juga seni kriol. Dakwah dengan cara seni dan juga aktivitas kebudayaan seperti itu, Sunan Bonang berharap bahwa masyarakatnya bisa memeluk agama Islam. Sedangkan Raden Maktum Ibrahim diperintahkan Sunan Ampel untuk berdakwah di Tuban. Dalam berdakwah, Raden Maktum Ibrahim ini sering mempergunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yaitu berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, maka timbullah suaranya yang merdu di telinga penduduk setempat. Lebih-lebih bila Raden Maktum Ibrahim sendiri yang membunyikan alat musik tersebut. Beliau adalah seorang wali yang mempunyai cita rasa seni yang tinggi, sehingga beliau pengaruhnya sangat hebat bagi para pendengarnya. Setiap Raden Maktum Ibrahim membunyikan bonang, pasti banyaklah penduduk yang datang ingin mendengarkannya. Dan tidak sedikit dari mereka yang ingin belajar membunyikan bonang, sekaligus melakukan tembang-tembang ciptaan Raden Maktum Ibrahim. Begitulah siasat Raden Maktum Ibrahim yang dijalankan penuh kesabaran. Setelah rakyat berhasil direbut simpatinya, tinggal mengisikan saja ajaran Islam kepada mereka. Dengan hikmahnya dalam berdakwah, wujudnya adalah berdakwah dibarengi dengan jiwa seni yang dinobatkan, yang ditugaskan oleh Sunan Bonang sebagai Sunan Kalijogo sebagai santrinya untuk mengembangkan ide Sunan Bonang bahwa berdakwah itu sedapat mungkin menyesuaikan dengan sabda Rasul. Berdakwahlah kamu, omongilah orang-orang, khotibun nasa ala qadri ukulihim. Jadi sesuai dengan kemampuan, tingkatan kemampuan akalnya, sesuai dengan kesenangannya. Kalau kita ambil ke intinya, Sunan Bonang itu punya keistimewaan satu, ilmunya dalam. Sampai Syekh Sri Jenar berguru kepada Sunan Bonang. Beliau memupuk jiwa seni. Jadi sehingga dia berdakwah melalui kesenian, sehingga dikenal, melekat pada nama bukan Syekh Maktum Ibrahim yang terkenal, tapi terkenal dengan Sunan Bonang. Bonang itu adalah alat daripada kesenian pada zaman dulu. Tembang-tembang yang diajarkan Raden Maktum Ibrahim adalah tembang yang berisikan ajaran agama Islam, sehingga tanpa terasa penduduk sudah mempelajari agama Islam dengan senang hati, bukan dengan paksaan. Hingga sekarang ini sering dilantunkan para santri ketika hendak sholat jamaah, baik di pedesaan maupun di pesantren. Murid-murid Raden Maktum Ibrahim ini sangatlah banyak, baik yang berada di Tuban, Pulau Bawean, Jepara maupun Madura. Karena beliau sering mempergunakan bonang dalam berdakwah, maka masyarakat memberinya gelar Sunan Bonang. Ini adalah seni kerawitan, yang mana seni kerawitan ini adalah salah satu media yang digunakan oleh Kanjeng Sunan Bonang untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah Tuban dan sekitarnya. Dan mengapa Kanjeng Sunan Bonang itu disebut sebagai Sunan Bonang? Karena beliaunya sendiri adalah
pemain gamelan atau niugo yang sangat mahir, terutama dalam memainkan bonang ini. Kasih kata-kata dulu buat kalian semuanya. Saya mau bacain zodiak buat kalian semua. Oh, zodiak. Buat zodiak yang Leo. Jadi buat teman-teman semuanya, tolongin terus aku di malam hari ini. Tiap hari jam 11 sampai jam 12 buat kalian semuanya yang di rumah. Wakil Jawa Timur berhasil mendulang 3 medali emas. Eko Yuli mengaku emas bagi Jawa Timur lebih penting dibanding rekor pribadinya. Sebanyak 6 medali emas berhasil dibawa pulang oleh atlet Muay Thai Jatim. Emas di nomor kombinet mix ini menjadi medali emas ketiga di cabur panjat tebing Jawa Timur. Selain menyumbangkan medali emas, 2 atlet Jawa Timur kemarin juga memecahkan rekor nasional sekaligus rekor PON. Kegiatan Stasiun Dangdut Sabtu 21 September 2024 bersama Silvi DA5, Lilin Herlina, Eva Kolik, Nadi Baraka. Minggu 22 September 2024 bersama Almira Sabrina, Maisha Shahnet, Sira Lopi. Senin 23 September 2024 bersama Twin Star, Tamala Sari dan Salsabila. Jangan sampai ketinggalan ya, semuanya hanya di Stasiun Dangdut digoyang tambah Yahud.